Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait 3 hal, yaitu ketiganya ini merupakan kunci dari kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ketiganya ini adalah merupakan teori dalam Islam, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Ikhtiar adalah suatu upaya lahir yang dilakukan oleh manusia di dalam mencapai tujuan dan mencapai kebutuhan yang ingin dicapai. Ikhtiar ini wajib dilakukan oleh setiap manusia agar dia bisa terus di kehidupannya mencapai apa yang dicita-citakan. Ikhtiar ini adalah merupakan upaya maksimal dan dilakukan oleh semuanya manusia beriman, diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan upaya ikhtiar ini sebelum Allah menjatuhkan takdirnya. Allah memberikan tuntunan terkait mengenai ikhtiar ini, begitu disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu melakukan perubahan kepada dirinya sendiri. Artinya Allah memberikan ruang untuk manusia melakukan ikhtiar sebelum Allah menjatuhkan takdirnya. Oleh karenanya kita harus senantiasa melakukan ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan. Namun demikian, sebagai manusia kita juga melakukan upaya-upaya ini, jangan sampai nanti ikhtiar ini menyebabkan kita merasa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata hasil usaha kita sendiri. Walaupun kita lihat untuk ikhtiar ini juga dilakukan, tidak hanya kita sebagai manusia biasa, tapi juga dilakukan oleh para nabi dan Rasul Allah. Selain beliau itu juga menyiarkan agama Allah, juga sebagai manusia biasa melakukan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, ada yang beternak, dan ada juga yang berdagang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi jangan lupa bahwa ikhtiar yang dilakukan ini adalah hasil akhirnya Allah yang menentukan. Oleh karena itu, hal yang kedua yang sangat penting adalah berdoa. Doa ini yang akan memberikan petunjuk kepada manusia apa-apa yang harus diikhtiarkan dan bagaimana ikhtiar itu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya doa ini selalu disampaikan karena sebagai manusia kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh kita merasa apa yang kita lakukan ini adalah hanya semata upaya kita, tetapi sesungguhnya ikhtiar yang kita lakukan diberikan kemudahan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah juga menyatakan dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya doa ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Tuhan berfirman, katakan bahwa berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan doamu. Jadi Allah sudah memberikan jaminan kepada orang yang berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, sekarang orang merasa saya sudah berdoa, sudah lama saya berdoa, tetapi Allah tidak kabulkan. Pertanyaan ini sangat sering disampaikan. Tapi kita harus pahami, janganlah kita sampai berburuk sangka kepada Allah. Janganlah kita menyangka bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Memang Allah belum memberikan apa yang kita minta, tetapi kita harus husnuzon bahwa Allah akan memberikan sebagaimana doa-doa kita. Tetapi apakah diberikannya itu saat ini atau saat
kapan yang tepat. Allah yang Maha tahu kebutuhan hambanya. Oleh karena itu kita mari berdoa senantiasa kita diberikan petunjuk oleh Allah dan diberi perlindungan oleh Allah agar apa-apa yang kita ikhtiarkan secara lahiriah ini bisa ditopang oleh ikhtiar atau usaha yang bersifat batiniah atau doa. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai tawakal. Mungkin tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar maksimal. Ini berbeda sekali antara tawakal dengan pasrah. Kalau pasrah ini adalah sikap negatif. Jadi kalau tawakal itu adalah sikap positif. Mengenai sikap tawakal kepada Allah, Allah telah memberikan tuntunannya di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkalin. Jadi bahwa dikatakan jika kamu sudah bertekad bulat, maka hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, sikap tawakal ini harus senantiasa kita tanamkan. Nabi juga pernah menegur sahabatnya yang pada waktu itu membiarkan untanya tanpa diikat. Nabi mengatakan, ikatlah unta itu, baru kemudian bertawakallah kamu. Jadi jelas bahwa sikap tawakal itu dilakukan dengan melalui ikhtiar. Dalam kondisi saat ini mengenai wabah COVID-19, sangat relevan kita melaksanakan 3 hal penting ini. Jadi bagaimana kita senantiasa membangun keimanan kita, keyakinan kita bahwa insya Allah dengan izin Allah wabah ini akan berakhir. Namun demikian tentu kita harus ikhtiarkan dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga imunitas tubuh kita, kemudian juga mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, kemudian juga untuk tidak datang dalam keramaian dan sebagainya, sehingga kemudian upaya-upaya ini dapat maksimal. Dan tentunya tidak lupa harus kita berdoa semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik dari musibah ini dan Allah angkat seluruh wabah ini dari muka bumi dan senantiasa Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.